Be your style. Oke, halo teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arya Dewa Ina Mulyo, NIM J3A218420, kelas E Praktikum 1. Nah, pada tugas kali ini dan kesempatan kali ini akan berbeda dari tugas-tugas sebelumnya. Kalau tugas sebelumnya kan podcast audio, nah ini podcast video. Dan Aina nggak akan lupa untuk undang narasumber untuk kita bahas pada podcast kali ini. Langsung aja kita persilahkan beliau untuk memperkenalkan diri. Silahkan namanya siapa? Nama saya Bagus Mulyo Santoso. Ya. Lahir di Pangkal Pinang 15 Oktober tahun 95. Saya dari keluarga yang sakinah, mawadah, warohmah, warohim. Oh, udah berkeluarga? Kebetulan sudah duda saya. Enggak. Jadi sudah duda saya. Iya. Enggak. Statusnya sekarang mahasiswa kan? Mahasiswa. Di- Kalau mahasiswi saya gini dong. Di mahasiswa di Saya di Tenas. Itenas apa dong? Ada kan kalian aja ada yang belum tahu Itenas. Ya, Institut Teknologi Nasional. Itu lokasinya di Bandung. Di Jalan Pahlawan nomor berapa ya? Saya kurang tahu juga. Saya udah nginjak semester 8 Sekarang. tahun depan. Tahun depan Januari saya semester 8. Amin, kita doakan semoga perkuliahannya lancar ya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Dipanggilnya apa nih? Panggilan akrabnya apa? Bagus aja. Biasanya kalau di kampus ada yang manggil Jawa. Kenapa Jawa? Karena nama saya Jawa belakangnya Santoso. Oh, oke. Kita panggil tapi bagus aja deh ya. Kalau mau Jawa juga nggak apa-apa. Oke. Mau tahu kesibukannya Bagus sekarang apa sih? Kesibukannya Di pandemi ini. oh iya, Selain kuliah daring di rumah atau yang lainnya tuh kesibukannya apa sih? di toko aja sih. Itu kok Iya. emang Sembari dagang. oh udah Sembari dagang kita. usahanya memang sekarang yang berjalan apa? Usahanya sih. Masih ngerjain bareng orang tua Apa sama ya kayak pembangunan Oh, jalan, iya. pembangunan akses-akses perkebunan, sama di ini sih jual beli. Iya sih, jual beli sepatu aja sih, paling itu aja. Jual beli sepatu. Iya. Di follow dong IG-nya Siktisik Legacy. Nanti ya, kita Nanti taruh ada di nih. sini. Kalau nggak ada, salahin dia ya. Mau tahu yang melatar belakangi Bagus untuk buka usaha itu apa sih? Selain Yang- itu uang, Hashtag si capek miskin. tapi berubah sekarang jadi nggak miskin. Enggak, sama aja. Kayak di bidang Iya. fashion. Mm. Nah, sedangkan suatu brand wrapping itu masih dikit orang yang bisa masukin ke Indonesia lah, karena aksesnya juga kan susah, persyaratannya lumayan banyak juga, dan juga kita mencoba gitu masukin brand wrapping itu ke Indonesia karena menurut saya dari segi market nih ya, buat di tepatnya sih di Bandung sih banyak banget kalau buat yang pakai Red Wing. Kumacarana maksakeun menang Red Wing. Nah, itu sih sama menurut saya wah haji mumpung nih ada market tapi nggak ada yang supply barangnya. Jadi Asupkeun, Oke. penting cuan. dari tahun berapa kalau boleh tahu udah Itu. mulai ada gue kayaknya mau buka nih usaha nih sepatu nih gitu. Jadi Sebenarnya jatuhnya jadi reseller apa gimana? dibilang reseller bukan, karena bukan resmi dari Red Wing-nya sih kitanya. Cuma kita bisa masukin barang Red Wing itu ke tangan kita deh. Terus kita bikin nama brand sendiri yang bisa masukin barang tersebut. Tapi nggak cuma barang Red Wing aja sih, banyak kayak macam-macam juga. Tapi tepatnya lebih ke fashion sih, kayak dan berhubungan semua itu dengan brand kulit Kulit asli kan? kulit asli biasanya dipakai sih. Lah kok ketawa kalian penonton? Jadi mulainya tahun berapa tadi? Mulainya 2017 bulan Maret kalau nggak salah. Sebenarnya itu tuh ini berjalan sendiri apa Bagus ada teman lagi? brand Siktisik Legacy itu sebenarnya udah lama dari 2015. Kebetulan menjadi kepercayaan temen untuk ayolah orang bangkitkan lah duaan buat iya Siktisik Legacy teh aya ya di Indonesia jangan ngasupkeun barang Red Wing di mana oge bisa asup. Sorry ya, aya notifikasi untuk Tokopedia. Paling
ya itu ngebuktiin kalau di Indonesia ini ada nih suatu brand yang resmi, yang taat pajak, yang bisa masukin brand luar ke Indonesia. Itu sih jelas sekali. Berapa? Dari 2,5 juta sampai ke angka 12 juta juga ada. Itu yang rare banget ya, yang susah. Kayak size orang Indonesia kan kakinya aneh-aneh tuh, ada yang gede sebelah kadang kan. Serius orang Indonesia aneh-aneh, masa telapak kaki belakangnya selalu habis duluan, jalannya nggak bener, jalannya digeret, gimana nggak habis itu sepatu. Tapi untuk marketnya sendiri di Indonesia lumayan kan, berapa persen tuh? Yang saya tahu sih, ini sepengetahuan saya nih ya, kurang lebih ada hampir 75% lah. Wah, gede dong. Iya, lumayan gede. Dan menurut saya itu kayak barang Red Wing itu rare. Jadi lu punya Red Wing itu tahu nih story-nya. Karena emang dari Red Wing itu nyiptain misalnya satu tipe, ada misalnya nih ya, contoh aja nih 875, itu tuh cuma dikeluarinnya kayak anniversary Red Wing ke 80 tahun gitu aja. Yang rare itu yang kayak gitu ya? Iya, yang rare itu yang kayak gitu. Itu yang banyak orang cari itu di Indonesia. Kayak yang anniversary-nya dari Red Wing. Semakin jarang, semakin gila juga harganya. Yang penting cuan. Untuk peminatnya sendiri kebanyakan range-nya dari umur berapa? Dari Biasanya yang umur 20 juga ada sih. 20 tahun. Iya. Berarti seumuran. Ya, seumuran Aina ya? Anda ya. Saya lebih tua dari Anda. Iya. Saya sudah mengalami kebotakan ini. Doakan semoga gondrong kembali. Amin ya Allah. Di umur 50 juga ada yang pakai. 55 aja bapak saya masih pakai Red Wing. Bapak kalian semua suruh pakai Red Support Wing. ya? Bapaknya support berarti kan? Iya. Sampai sekarang masih berjalan kan? Masih Jadi yang berjalan. megang sendiri nih. Berdua sama teman saya. Cuma emang sekarang dengan keadaan Lagi pandemi nih. Iya. Nah, rada ada inilah, kayak kita lebih fokus ke online sih, jarang juga udah ada yang ke toko tuh. tapi ini barangnya, oh ada toko? Ada Di mana tokonya? di Jalan Cikutra nomor 45 dekat Gapura. Ciputra atau di mana kan nggak ada Itu di semua Bandung. tahu. Iya. Nah, Itu kalian bisa juga buka di Google Sik Legacy, di situ ada alamatnya. sekarang store tetap buka apa? Store tetap Jadinya buka, online aja? store tetap buka, tapi yang mayoritas yang jalan tuh lebih ke online Online sih sekarang sekarang ya. Karena alhamdulillah kali ya orang-orang udah percaya gitu, udah berani kirim uang tapi belum lihat fisik sepatunya Iya. sih. Kita juga bisa retur kok, misalnya kita udah jelasin nih kalau ini nggak ada minus barang yang Iya. kita kasih palsu 1000% saya bisa ngejamin itu asli. Berarti ready stock ya? Ready stock alhamdulillah. Berjalan dari awal tadi 2015. Iya. 2015 sampai sekarang 2020. Berarti udah berjalan 5 tahun. Iya. Ini selalu berdua nih. Saya masuk jalan ini. itu dari 2017 bulan Maret. Kita pertama rekan saya sendiri, cuma kayaknya harus ada orang yang Iya. dipercaya dia buat kita, ayo deh sama-sama bangun ini nih, nama ini. Terpilihlah saya di audisi itu. Udah, paling itu aja sih yang bisa saya sampaikan. Nah, pasti kan kalau jalanin bisnis sendiri aja kadang ada up and down ya kan? Iya. Selalu ada up and down gitu Iya, setiap pasti. bisnis kan. Nah, ini dua kepala Pak, biar jadi sejalan terus tuh berarti ada banyak kendala dong. banyak sih, apalagi pertama buka itu pasti ada kayak miskom. Nah, Tapi- miskomunikasinya tuh kayak iya. gimana tuh? Kayak Biasanya. misalnya penentuan soal harga sih kita, sama misalnya dari pertama nih emang kayak kita kurang memanage buat stok barang sih. Misalnya ada yang via rekan saya nanyain sepatu dengan tipe ini, size ini, padahal udah nggak ada, udah kejual sama saya. Oh. Itu miskomnya dari situ aja sih paling. Terus teknologi kali ya canggih sekarang, jadi ada suatu website yang bisa kita lihat berdua kalau barang itu ada nggak sih sebenarnya di kita gitu. Jadi kita bisa sama-sama cek gitu. Apa ya, barang itu tuh resmi lah masuk Indonesia, tapi tetap masih aja dipersulit. Itu sih kalau kurangnya dari Up and down-nya. up-nya ya. Kalau lagi kaya banget. Oh, iya. Wis, kipas-kipas duit kita.
Tapi kalau ya daunnya kayak kondisi sekarang aja. Lagi pandemi ini ya. Iya. Sebelumnya daunnya apa nih? Kalau sekarang kan daunnya kan semua juga kayaknya merasakan ya. Iya. Daunnya karena pandemi ini. Nah sebelum ada pandemi ini daunnya tuh kayak gimana sih gitu? Daunnya ya sebenarnya permasalahan di kita itu masuk barang sih yang susah. Yang tadi itu. Iya masih Yang sama. bea cukai gitu. Iya dari misalnya kita udah ngirim dari pernah juga sih sampai 4 bulan baru datang. Masa pernah lupa juga emang ada barang ini ya. Tiba-tiba datang. Saking saking udah lamanya. Iya. Sampai udah ada yang jamuran tuh di gudang bea cukainya. Gara-gara kelamaan. Lumut. Nah, terus sih. Ada nggak sih kendala atau halangan dalam berkomunikasi, terutama sama partner Iya. bisnisnya? Iya. Selain sama customer pembeli gitu. Iya. Nah, kendala berkomunikasinya ada nggak sih dalam komunikasi? Kalau kendala komunikasinya sih paling komunikasi sama pihak dari Red Wing-nya sih ya ada susah karena beda bahasa juga dan saya dengan rekan saya nilai bahasa Inggrisnya pas zaman sekolah itu pas banget, apalagi saya di bawah pas. Rekan saya masih KKM, KKM masih apa sih KKM apa sih 75 ya penonton? Iya, Ya. 75. Kalau saya 65 kayaknya Di bawah KKM. di bawah KKM. Kemungkinan saya mau ini sih kampung Inggris, Oh iya. dagang juga di sana bukan? Dagang. Dari bahasa sih. Dari bahasa. Sama dari nilai mata uang sih itu aja sih. Tapi lebih ke fokus sih lebih ke bahasa sih, lebih ke bahasa yang kayak banyak kayak Untuk komunikasinya tuh biasanya by chat apa? email. Oh Emailnya misalnya kita langsung ke pihak Red Wing-nya. Red-nya. Misalnya pakai bahasa Indonesia aja ya guys, yang pakai bahasa Inggris. Bos, kita minta sepatu tipe segini dengan size ini. Tolong dibuatkan invoice-nya, pembayaran melalui ini. Itu nungguin balasannya tuh kadang lama tuh. Belum tentu yang kita minta itu barangnya ready terus gitu. Sama misalnya mereka tuh sebenarnya kayak malas masukin ke Indonesia karena ribet di soal pengiriman. Iya, mereka itu malas masukin ke Indonesia. Cuma emang kebetulan kita sudah berdekatan dengan manajemen di sananya, jadi dia ngebantu banget. Terima kasih Bos Hans Bosan siapa? di sana. Oh di sana. Di sana. Belum ketemu juga sih, kita baru video callan. Beri ngerti aing saya ngomong naon. Jadi kendalanya itu tuh. Iya, bahasa sih. Hanya di bahasa aja. Bahasa sama proses pengiriman sih kalau kendalanya. Sama kalian yang mau beli itu negonya kira-kira dong. Oh, kenapa tuh? Negonya nggak masuk akal. Emang biasanya dari harga berapa misal dia jual 3 juta, dia nego jadi gopay gitu. Enggak, negonya nggak kira-kira gitu. Kira-kira gimana? Padahal- Tadi tuh nggak kira-kira banget tuh dari 3 Iya, juta ke 500.000 kan? Padahal mereka tuh kayak udah survei dulu tuh nggak di katalognya Red Wing. Jadi ada websitenya gitu dari Red Wing. Tinggal dikerupiahin doang tuh nggak. Mereka tahu harganya segitu, tapi masa iya sih kita udah ngirim dari sana ke US dan ke Indonesia, kok nggak banyak sih dari kadang ngambil dari Jepang juga, masuk ke Indonesia, mereka negonya tuh di bawah katalog, nggak mungkin dong, nggak masuk akal. Dan ngebandingin sama kayak katalog, bos di katalog kan harganya segini, kalau dirupiahin, Iya. kan kita juga butuh bayar pajak, Iya. barang kita resmi gitu. Kadang emang banyak banget customer yang kurang paham akan itu gitu loh. Jadi mikir juga gitu buat mobilisasi barang itu ke Indonesia tuh kayak gimana. makanya kan kalau kenapa barang dari luar negeri, misalnya orang beli luar negeri, beli aja di luar negeri nitip temen lebih murah ya, yang bener lebih murah gitu karena nggak melewati pajak segala macam Iya, kan. bener. Kalau udah masuk ke sini kan beda lagi. Iya, apalagi dengan volume yang besar. Nah, kan ngirimnya juga kita bukan pakai si cepat ya. oh iya, pengirimannya pakai apa kalau udah tahu? Biasanya DHL sih. DHL ya? Iya, yang paling nggak rusak. Weh penonton, mau lah kalian menonton. Hati-hati ya. Terima kasih ya. Makasih. Iya. Pakai DHL sih karena packagingnya sama kayak barang itu nggak
ditumpuk-tumpuk. Aman lah intinya Aman. ya, sampai sini barang nggak ada kerusakan atau gimana gitu kan. Kerusakan itu malah di gudang bea cukai. Walah. Jadi kayak ditumpuk-tumpukin aja. Padahal udah kayak di peti kayu juga tetap aja. Mungkin untuk dicek ininya kali, kebagus ininya apa, kelayakan atau kondisi si barangnya, jadi makanya kacak-kacak mungkin ya, nggak tahu karena nggak pernah tahu juga sih ya. sih kan kita nggak ada di gudangnya. Iya. Bisa juga ketiban-tiban, ban. Jadi itu aja. Itu aja sih. Maksudnya halangan saat berkomunikasinya, kendala Iya. saat berkomunikasinya. Saling. Itu kan ini barusan kan kendala antara 66 apa tadi? legacy. 66 legasinya sama pihak Red Wing-nya. Iya, pihak ratingnya. Nah, kalau dari kendala berkomunikasi antara dari sama partner atau sama customer apa? Kalau sama customer sih kadang mereka kadang nggak tahu diri nanyanya jam berapa itu loh. Oh, Sama kayak kita udah memperjelas waktu untuk operasional. operasional. Iya. Tapi masih aja ada yang kadang kayak nelpon kayak kita udah jelasin tuh, nanti kita cek lagi ya, misalnya dia nanya suatu tipe ini dengan ukuran seperti ukuran dia, terus pengen misalnya dia ngechat jam 2 pengen dibalasnya harus itu, sedangkan kan kita kayak tuh harus lebih beretika lagi sih ya yang para pembeli online tuh. Kasihan Kalau juga sih penjualnya. untuk penjualnya kan pasti punya jam operasional. Iya. Misalkan dari jam 9 pagi sampai jam 9 malam. Ya udah, mereka akan balasnya di seputar Jam selama segitu. jam segitu aja. Lewat jam segitu ya mereka nggak akan balas gitu. Kecuali- Even si penjualnya masih Iya. bangun di jam 2 jam 3 subuh, tapi tetap itu bukan jam operasional mereka untuk balas para customer gitu loh. kecuali ada adminnya sendiri dan Nah. adminnya dua apa sih biasanya 2 shift Iya, 24 jam baru. nggak Tapi apa-apa kebanyakan lu nanya-nanya jam pengalaman 3 Ena sendiri ya semua punya jam operasional Operasional. gitu, terus kita juga bisa mengerti gitu. Iya. Makanya kan kadang Ena sendiri pernah ngalamin gitu kalau gue kayak mau mesen apa, Ena emang lupa lihat jam. iya guys. Udah pengen banget nih, Iya. pengen BM biasanya BM BM banget tuh. nih, pengen nanya segala macam. Bahasa lama banget sih gitu. Ternyata pas dilihat-lihat lagi, oh jam operasi udah lewat jam operasional mereka, jadi kayak oh ya udah berarti Ya besok. udah. Besoknya dibalas. pasti kok. besoknya Iya. dibalas. Soalnya kita nge-scroll juga tuh dari misalnya kita tutup jam 9, kita nge-scroll chat kita yang terakhir jam 9 itu siapa sampai besok paginya. Iya. Pasti kita balas. Maksudnya kalau nggak dibalas tuh yang bete tuh suka nelpon. Waduh, pernah ada juga yang orang itu mau nikah, besok resepsinya. Ngebet pengen pakai Dia beli Red Wing, cuma nggak cocok ternyata sama jasnya warnanya. komplain. Nggak komplain, dia alhamdulillahnya dia pengen beli lagi. Oh. Cuma nggak tahu jam. Jam 3 3 subuh. dia nelpon, saya pengen ses ini warna ini, dan dia nggak bisa ke toko. Pengennya dikirim, tapi COD-an dong. jam 3 subuh kita COD-an. Untung nggak nego. Kalau nego nego mah udah nggak akan dijabanin ya Nggak. kayaknya. Sama BU juga sih. Betul. Barang ada yang keluar. Capek miskin. Jadi gitu kayak banyak banget pembeli atau segala macam yang pengen pokoknya perfect segala macam Iya. perfect gitu kan. Kita sama-sama manusia pasti punya human error tuh ada beneran gitu loh. Kadang di jam operasional misalkan belum dibalas juga ya ingetin aja, nggak usah pakai marah-marah segala macam Nggak gitu. usah nelpon sih, intinya nelpon yang bikin ngeganggu kita tuh. Oh. Sering banget itu nelpon. Nggak pernah sih, Ena belum pernah se-BM itu tuh sampai nelfon, Iya. mas saya pengen sekarang juga, gimana nggak pernah sih. Ada beberapa kali sih, sering sih itu terjadi banget, kayak udah dijelasin jam operasional kita dari jam 8 pagi buat online-nya dari jam 8 pagi sampai jam 9 malam. Karena kan kasihan juga tuh mereka udah misalnya via Tokopedia nih, mereka udah bayar tapi kok nggak dikirim, sedangkan Jena itu tutupnya jam 9. Jadinya kalau mau check out itu mending dari jam 8 pagi aja, jadi hari itu kita langsung bisa kirim. Iya. Okay. Jangan kayak kita bakal langsung ngasih resi sih kalau udah ngirim. Kita misalnya udah ngomong ini, Om sore kita kasih resinya ya, jadi sekalian ngirim. Jadi kasihan juga kali ya. Iya. Bolak-balik ke Jene. Maksudnya Untuk ngecek segala macam. Enggak buat ngirim satu sepatu doang, mending iya di satu hari sekalian iya, aja iya. nih. Ya kan banyak
pengalaman sendiri kalau misalkan beli online itu kan mereka untuk misalkan mau dikirim hari itu juga batas pemesanan misalnya sampai jam 4. Iya. Nah, itu tuh mungkin jadi untuk nggak ngumpulin barangnya dulu. ngumpulin barangnya kan yang pembeli kan nggak cuma satu orang Iya. 2 orang, banyak gitu. Iya. Mas kas operasionalnya juga belum ya, mobilisasinya Iya, ke JNE. nah. Iya. Jadi mending sekalian banyak ya. Kalau kalian percaya ke kita, kebanyakan gitu. Pertamanya tuh kita tuh nyobanya via Tokopedia. Lebih aman kali ya Tokopedia. Iya, lebih gampang lah untuk pemesanan juga kan, Iya. gratis segala macam. Selanjutnya sih udah kayak udah Iya. percaya, udah langsung ngechat ke WA aja. Mm. Saya mau tipe ini nih, saya segini. Dan enaknya ke kita tuh kita bisa kayak asal itu sepatu belum dipakai kotor dan sampai Bisa barang 24 jam itu bisa diretur. Misalnya ada Kegedean apa gimana? kegedean, ya itu bisa diretur. Oh, bisa. Cuma Wow. biaya kirimnya ditanggung Tanggung lagi. sendiri. Iya. Tapi bisa kita retur. Asal kardusnya nggak rusak, Iya. itu kita bisa retur. Tuh. Wow. Kayak belanja di sini. Saya mendapat banyak wawasan nih jadinya nih barusan. Iya. Makasih banyak kok Kak Bagus. Nah, pesan-pesannya apa sih? Pesan-pesan Pesannya buat kalian yang kuliah. yang kuliah, terus pesan-pesan untuk mungkin yang mau buka bisnis Iya. di usia muda, terus juga pesan-pesannya untuk misalkan customer yang Iya, yang banyak mau, banyak gimana kurang gitu. ajar lah. Boleh Buat silakan. yang mau mulai pede aja sih, tapi jangan kelewat pede, maksudnya masuk ke kehitungan lah. Kita mikirin juga kita ngeluarin biaya segini, emang pasti biaya yang kita keluarkan sama penghasilan itu nggak langsung besar, pasti emang bertahap tuh nggak. Nah itu pikirin juga tuh prosesnya tuh gimana, mikir panjang aja. Kalau kedepannya kita gini gimana ya. Nah jadi harus bener-bener matengin aja konsep kalian mau bisnisnya gimana, mau konsep kalian kayak gimana. Kalau mau yang berdua dengan temannya, pikir-pikir juga itu temannya bener apa enggak. Iya. Banyak kejadian kan yang misalnya gua naruh duit nih segini ke si A, habis uangnya nggak tahu kemana, hilang aja orangnya. Itu kan Jadi harus hati-hati ya kalau misalkan ya, mau punya milih-milih partner juga, bisnis milih-milih gitu. juga sih. Kalau bisa jangan baru kenal langsung kita ngasih kepercayaan gitu aja, jangan. Lebih nggak apa-apa sih kita punya, bukan niat apa ya, bukan punya pikiran buruk tentang satu orang itu, cuma kita jaga-jaga, Berhati-hati iya, buat gitu. jaga-jaga aja. Bukan suzon tapi berhati-hati. Iya. wajar. banget. Sama buat orang tua, izinin anaknya berkarya sendiri, Berkembang. iya, izinin anaknya, maksudnya mau buka usaha apa aja izinin aja. Yang mau penting itu gagal up and down-nya ya, iya, setiap ya mereka nikmati lah, iya. iya kan. Anak itu berarti kalau misalnya gue mau buka usaha ini nih, kan belum tentu yang buka usaha langsung naik. Iya terus, dong. Iya, walaupun pertamanya turun langsung drastis, ya percaya diri aja sama orang tuanya, dukung aja, jangan Doain tanpa aja ya, iya, doa jangan orang tuh kan manjur. manjur banget. Sama piara tuyul aja kalau mau cepet kaya ya. Itu jalan alternatifnya. Iya. Silahkan. Udah nggak akan beres kalau dilanjut ya. Ini udah jamnya udah bukan jam ngobrol bener nih. Iya, ya. udah menyimpang. Udah menyimpang nih. Oke deh, makasih banyak ya Kak Iya, Bagus waktunya dan sejauh-jauh loh dari Bandung. iya, makasih ya. Iya. Saya emang best friend aing, bukan nama suka nanya minjem duitnya. Jauh ya. Makasih banyak udah luangin waktunya, udah mau Sama-sama. berbagi sama Aina, sama teman-teman yang nonton juga. Semoga bermanfaat juga ke depannya. Sama jangan lupa di follow Nanti ya. Fisik Legacy sama Nah. IG saya biar followersnya bisa di swipe up SG-nya. Ambil aja positifnya. Dan Negatifnya jangan diterima, cuma resapi aja di Iya. badan kalian. disortir sendiri ya. Iya. Gitu. Semoga omongannya benar semua. Amin ya. Pokoknya semoga isi podcast ini tersampaikan pesannya untuk kalian semua, untuk yang nonton. Terima kasih Yes. Kak Bagus, terima kasih teman-teman semuanya. Akhir kata Saya kita ucapkan jargon dulu ya. Jargon dulu. Jangan dong, pantun dulu. Be your style, be yourself,
Biar style. Oke. Pokoknya dadah. sebentar, Bisarung bisa rempak atau Bisarung sing kurang kompak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih teman-teman. Be Your Style.